Lu mau jadi pendeta hebat, kau khotbah mulai dari Menela Pitu sampai di Kaisarea, tetap katakan, saya tetap hamba. Saudara mau kaya seperti apapun di dunia ini, tolong katakan, saya tetap hamba. Mau berapa tahun pun kita melayani Tuhan sepanjang jalan hidup ini, katakan, saya tetap hamba. Seorang perempuan yang seperti itu dianggap berzina dan hukumnya mengatakan dia dilempar dengan batu sampai mati. Kabar itu buruk. Tapi bagaimana kabar buruk itu berubah menjadi kabar baik, ini yang penting. Kabar buruk itu berubah menjadi kabar baik, ini yang penting. Maria berhenti dari cara berpikirnya. Kalau dia hanya pikir tentang dirinya, hanya berpikir dari cara berpikirnya, dia tidak akan memahami apapun di situ bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Dia tidak. Dia berhenti dari cara pikirnya, keluar dari dirinya, membiarkan alam berpikir Allah itu yang menguasai dia. Baru dia bisa mengerti dan dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti perkataan. Keluar, berhenti saudara kita pun cara berpikir. Keluar dan masuk dalam alam berpikir Tuhan Allah. Untuk memahami bahwa Allah membutuhkan saya dan saudara dalam tanda petik. Selama kita jadikan diri kita inti, selama kita jadikan kita lah yang utama, kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, nonton semifinal AFF itu, Indonesia lawan mana? Thailand. Kita juga kadang-kadang mau pitendang toh. Penonton itu seringkali lebih pintar dari yang bermain. Karena itu satu-satu saat harus keluar sedikit dari kita pun diri. Kau lihat bahwa kita ada salah juga di situ. Selama tidak keluar dari diri kita dan masuk dalam alam berpikir Allah, kita kira kita yang paling hebat. Keluar, baru kita tahu. Saya kasih contoh. Kalau saya dengan Pak Mus, kami dua ketemu di pasar. Terus saya tidak tegur Pak Mus tidak tegur saya. Terus waktu pulang saya bilang, kok Pak Mus yang kasih makan saya? Jadi Pak Mus dia bilang, kok dia siapa? Kira-kira kami bisa berdamai, kok tidak? Bisa, kok tidak? Tapi ketika kami dua tidak saling tegur, sampai rumah saya pikir, kira-kira saya salah apa kok Pak Mus tidak tegur saya? Pak Mus juga pikir, kira-kira saya salah apa sampai Pak Pendeta tidak tegur saya? Kira-kira ada kemungkinan kami berdamai, kok tidak? Karena kami melihat diri kami. Ada yang punya masalah dengan orang lain di sini. Saya lihat ini banyak yang muka masalah ini dengan orang lain. Yang punya masalah dengan mama mantu. Punya masalah dengan istri. Istri itu bukan istri mantu, istri. Punya masalah dengan mertua. Harus keluar dari diri kita dan bilang, mungkin saya salah. Ma, kalau memang saya salah, katakanlah. Bila perlu tambah sedikit, katakanlah dengan indah. Daripada kita ada badiam-badiam seperti tidak ada masalah padahal tak ceke. Akhirnya senyum kita tidak tulus kan? Orang selom kita juga biasa salam. Pas dia lewat keluar dari kita pun diri. Kadang-kadang orang yang tidak keluar dari pun diri, dia pikir ini khotbah bagi orang lain. Ini kena dia, bukan kena saya. Keluar dari diri kita, kita akan tahu bahwa ini kita. Tuhan mau pakai kita. Saudara, coba ambil cermin. Kalau tidak kamera HP, lihat kita pemuka. Pastikan hari ini Tuhan mau pakai saudara juga. Bayangkan ini. Tertawa sebentar kita lihat ada berapa banyak orang yang hadir. Dan kalau Tuhan mau pakai kita semua, dunia ini kecil. Dunia kecil. Untuk kita menggapai dunia.
Kalau semua orang mau dipakai. Tapi yang kedua, kerendahan hati. Jadi bukan saja dia keluar dari dirinya, tapi kerendahan hati menjadi penting. Maria bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti apa perkataanmu. Itu pernyataan kerendahan hati. Yesus tidak bisa lahir di orang-orang yang tinggi hati. Saksi-saksi Kristus tidak boleh orang-orang yang sombong. Mereka harus orang-orang yang rendah hati. Tahu diri, tenang. Tahu bahwa Tuhan bekerja baginya. Sehingga dia pantas untuk melakukan. Rendah hati ya. So angkat tangan yang tinggi-tinggi hati. Di sini tidak ada. Oh Tuhan, luar biasa. Tapi Tuhan rindu orang-orang rendah hati. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti apa yang engkau mau. Sama persis yang dikatakan oleh Petrus. Ketika semalam-malaman dia tangkap ikan tidak dapat, baru keluar berdasarkan ini jala, Yesus bilang, Petrus masuk ulang. Coba kalau Yesus punya pengalaman tangkap ikan baik. Dia hanya dia pun bapak seorang tukang kayu. Berarti Yesus hanya tahu skaf kayu. Bagaimana suruh orang yang tiap hari tangkap ikan masuk kembali? Petrus bilang begini, Tuhan, semalam-malaman kami menangkap tapi kami tidak dapat apa-apa. Terus dia lanjut. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukan. Karena engkau menyuruh. Memang merendahkan hati itu susah. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Pak Pendeta Telnuni almarhum itu, dia bilang, saya Andi lu lihat sekolah lanjut. Saya bilang siap. Tapi lu ingat lu tetap STH Saya bilang, Papa omong bagaimana? Suruh saya sekolah lanjut baru tetap STH sama dengan gagal. Bapak bilang tidak. STH saya tetap hamba. Lu mau jadi pendeta hebat kok khotbah mulai dari Menela Pitu sampai di Kaisarea, tetap katakan saya tetap hamba. Saudara mau kaya seperti apapun di dunia ini, tolong katakan saya tetap hamba. Mau berapa tahun pun kita melayani Tuhan sepanjang jalan hidup ini, katakan saya tetap hamba. Akhirnya ini STH semua. Yang artinya apa? Saya tetap hamba. Jangan jadikan diri inti. Tetap hamba.